Apakah pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani itu tepat? Jadi Sobat Jendol, tepat dan tidak itu sangat relatif ya. Tapi kalau kita bicara soal strategis, maka netizen Es Cendol secara pribadi sepakat ya bahwa langkah penasihat hukum Nikita Mirzani kali ini cukup on point. Kenapa netizen Es Cendol mengatakan ini adalah langkah yang strategis ya? Karena kalau kita amati ya, penasihat hukum Nikita Mirzani itu fokus menyerang dari titik paling mendasar dalam perkara pidana. Jadi kepastian subjek hukum dan validitas alat bukti itu bukan mengulur, bukan drama, tapi langsung ke jantung perkara. Pertama, penasihat hukum itu kan menyoroti ketidakselarasan antara dakwaan jaksa dan fakta persidangan ya, terutama soal ancaman terhadap kredibilitas korban yang ditarik sampai ke entitas produk. Ini penting sahabat cendol, karena kalau subjek hukumnya saja tidak jelas, maka pondasi dakwaan bisa dianggap rapuh. Jadi dalam hukum acara pidana ya, dalam hukum pidana kerapuhan di pondasi berarti ruang bebas bagi pembelaan. Kemudian kedua, penasihat hukum juga memperlihatkan kontradiksi dari saksi yang dibawa oleh JPU. Jadi inkonsistensi dari saksi itu bukan sekedar bumbu perdebatan ya, tapi punya implikasi serius terhadap keyakinan majelis hakim. Kalau saksi kunci saja tidak sinkron ya, bagaimana membuktikan dakwaan secara beyond reasonable doubt? Ketiga, soal alat bukti rekaman yang dianggap oleh penasihat hukum diperoleh secara tidak sah. Ini bukan hal yang sepele tapi sangat krusial. Jadi prinsip due process of law sangat dijunjung dalam sistem hukum modern ya. Jika alat bukti melanggar hak privasi dan bahkan prosedur hukum ya, maka secara yuridis harus dikesampingkan. Keempat, penasihat hukum juga mengingatkan bahwa dalam hukum pidana unsur delik itu harus terbukti secara perfecto atau sempurna. Kalau satu unsur saja tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipidana. Ini bukan opini ya, tapi prinsip dasar hukum pidana di Indonesia. Jadi menurut hemat netizen Es Cendol, dalil pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani mungkin tidak sempurna secara retorika ya, tapi secara substansi cukup kuat untuk mengetuk hati dan cakrawala pikiran hakim. Kenapa? Karena bukan fokus pada pembelaan emosional ya, melainkan pada kontradiksi hukum yang nyata di dalam berkas perkara dan fakta persidangan. Jadi menurut netizen Es Cendol ya, ini bukan soal siapa benar dan siapa salah, tapi apakah proses hukumnya dijalankan dengan benar. Dan titik ini penasihat hukum Nikita Mirzani cukup cerdas memainkan strategi pembelaan.